Mantan wunderkid Chelsea lakoni debut bareng Juventus di Liga Italia, 5 menit bersejarah. Wunderkid timnas Inggris U19 Samuel Enying Junior membuat debutnya bersama tim utama Juventus di Liga Italia Serie A 2022-2023. Mantan wunderkid Chelsea ini dimainkan saat kemenangan muda Juventus atas Empoli di Liga Italia Serie A 4-0. Sabtu 22 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat lalu. Bintang Inggris U19 Samuel Enying Junior diberikan pengalaman pertamanya bermain untuk tim utama Juventus lebih dari 2 tahun setelah ia meninggalkan Chelsea untuk bergabung dengan raksasa Liga Italia Serie A. Samuel Enying Junior telah melakukan debut seniornya di Juventus lebih dari 2 tahun setelah Nyonya Tua berhasil menggodanya untuk meninggalkan Chelsea dari Liga Inggris. Pemain internasional Inggris U19 adalah salah satu dari banyak talenta bintang yang keluar dari Akademi The Blues, tetapi mendapatkan pengalaman penting di tempat lain setelah menemukan pilihannya terbatas di Stamford Bridge. Dilansir dari Football Italia Minggu 23 Oktober 2022, Enying Junior bisa bergabung dengan orang-orang seperti Fikayo Tomori, Tammy Abraham, Jamal Musiala, dan Marc Guehi karena banyak pemain bisa mengklaim bahwa Chelsea seharusnya melakukan lebih banyak upaya untuk mempertahankannya. Pertandingan terakhir Juventus melihat mereka membuat pekerjaan ringan dari Empoli di kandang saat mereka menang 4-0 berkat gol dari Moise Kean, Weston McKennie dan 2 gol terlambat dari mantan target Manchester United Adrien Rabiot. Juventus mengkonfirmasi penantangan pemain remaja Chelsea dalam upaya untuk menemukan bakat terbaru Inggris. Dalam waktu mendekati menit ke-85, dan Bianconeri sudah unggul 3 gol. Bos Massimo Allegri mengambil kesempatan untuk memberi Enying Junior rasa pertamanya di sepak bola senior Serie A. Penyerang muda itu menggantikan Philipp Kostic dengan 5 menit ditambah waktu tambahan waktu untuk dimainkan. Chelsea tertarik untuk mencoba mempertahankan Enying Junior di London Barat, tetapi cahaya terang dari Turin mendorong keputusan yang berani untuk menguji dirinya di negara baru dengan tim baru. Dengan mengatakan itu jelas bukan keputusan yang dianggap enteng dan pemain sayap itu tampaknya masih memiliki rasa sayang untuk The Blues. Pernyataan Enying Junior juga mengkonfirmasi kepergiannya dari Chelsea adalah pernyataan yang menyentuh hati. Di posting kembali pada tahun 2020 di Instagramnya, ia menulis, penuh dengan emosi yang besar, berada di Chelsea sejak usia muda telah benar-benar membangun saya. Tidak hanya sebagai pemain saya hari ini, tapi juga sebagai pribadi, tulisnya. Ini merupakan perjalanan yang diberkati dan saya sangat berterima kasih untuk semua yang ada di akademi, mulai dari petugas lapangan, staf dapur, pemain, pelatih, ungkapnya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang di sekitar saya, keluarga saya dan teman-teman yang telah secara konsisten mendukung saya. Ini baru permulaan, tambahnya. Keinginan Enying Junior untuk mencapai puncak adalah apa yang tampaknya paling mengesankan para pelatih Juventus. Dengan penyerang sayap itu mempekerjakan seorang guru bahasa untuk membantu pemahamannya tentang bahasa Italia ketika ia pertama kali tiba di negara itu. Dia juga mengatur sesi perlatihan pribadi dengan pelatih pribadi untuk menjaga tingkat kebugarannya tetap tinggi saat mengunjungi teman dan keluarga di London. Awalnya dimulai sebagai bek kiri, keserbagunaan Enying Junior adalah aset karena ia sekarang dapat ditempatkan sebagai nomor 10. Pemain sayap di kedua sayap dan bahkan sebagai striker sentral dan dipercaya untuk memberikan di level tertinggi. Massimo Allegri, Juventus mulai bermain sebagai tim. Juventus kembali meraih kemenangan menjamu Empoli Sabtu 22 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Anak asuh Massimo Allegri menang 4-0. Di Allianz Arena, Juve unggul 1-0 pada babak pertama lewat gol Moise Kean. Mereka mengamuk di babak kedua dengan 3 gol tambahan Weston McKennie dan Adrien Rabiot. Kemenangan besar ini membuat Allegri bahagia. Terlepas dari skor akhir, dia melihat anak asuhnya mulai bermain sebagai sebuah tim. Kami terlihat bermain lebih seperti tim sekarang. Kami mulai musim ini dengan baik, lalu mendapat 1 minggu yang benar-benar salah. Itulah yang menahan kami di Serie A, jadi kami harus memulihkan masalah itu, kata Massimo Allegri kepada DAZN, Sabtu 22 Oktober 2022. Ini tidak mudah karena selama 60 menit Empoli membuat kami menderita. Mereka terus menekan dan mengoper. Kami bisa menggandakan keunggulan dan mempertaruhkan gol penyeimbang, ia menambahkan. Massimo Allegri, Juventus naikkan tempo. Juventus memang mendominasi dini hari tadi, tapi di babak pertama, mereka kerap menemui kesulitan lantaran disiplinnya permainan Empoli.
Akan tetapi di babak kedua laju Juve tidak tertahankan. Menurut Massimo Allegri, hal ini terjadi karena timnya memainkan tempo yang berbeda. Kami membaik, Fatati menaikkan tempo setelah jeda menunjukkan tingkat kebugaran kami. Kami bekerja dengan baik, terangnya. Kami menunjukkan kecepatan di babak kedua dan Empoli mulai tertinggal. Itu menjadi pertandingan yang sangat menghibur dengan banyaknya peluang, tutup Allegri. Massimo Allegri ungkap kunci kesuksesan Juventus bantai Empoli 4-0. Pelatih Massimo Allegri mengulas peranjuan Cuadrado dan Philipp Kostic yang bersinar dalam formasi 3-5-2 ketika Juventus mengalahkan Torino dengan skor 4-0 dalam laga lanjutan Serie A, Sabtu 22 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Moisés dan Weston McKennie masing-masing menyumbangkan sebuah gol, sedangkan Adrian Rabiot mencetak 2 gol dalam pertandingan di Allianz Stadium tersebut. Namun, peranjuan Cuadrado dan Philipp Kostic tak bisa diabaikan dengan banyaknya umpan berbahaya yang datang dari kedua sisi sayap Juventus. Juventus nampaknya semakin nyaman bermain dengan formasi 3-5-2 dan Massimo Allegri pun mengakui bahwa kedua pemain sayapnya berperan penting dalam kemenangan mereka atas Empoli. Itu alami bahwa dengan Cuadrado dan Kostic di kedua sisi sayap, kami perlu memaksimalkan mereka, terutama karena Empoli bermain dengan sangat rapat dan kami perlu membongkar pertahanan mereka, kata Allegri kepada DAZ and Sousailaga. Saya tidak berpikir bahwa kami jarang mengoper ke kanan pada babak pertama, karena McKennie punya mesin yang bagus, namun karakteristiknya tidak begitu baik dalam menciptakan pergerakan. Kami bermain dengan lebih baik di babak kedua. Juve kini berada dalam tren kedua kemenangan beruntun setelah menaklukkan Torino dengan skor 1-0 di laga Derby della Mole pada pekan lalu. Beranjak dari Serie A sejenak, skuad Nyonya Tua akan melencong ke Portugal untuk melakoni laga lanjutan Liga Champions menghadapi Benfica, Rabu 26 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat.